kaki bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik yang memikat. Maka gunakanlah wahai para santri, wahai para pemuda, senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Subhanul yaum ijalul khad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kita sebagai pemuda dan juga sebagai santri, kita adalah nasibul ulama atau penerus para ulama yang akan menjadi pemimpin ujung tombak perjuangan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai santri di era globalisasi ini mempunyai tantangan yang sangat dahsyat. Perjuangan santri semakin berat. Berawal dari hal inilah saya akan menyampaikan pidato dengan judul Santri Generasi Tangguh Berjuang di Era Globalisasi. Hadirin rahimakumullah, era globalisasi telah membuat dunia tanpa batas. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin melekat. Kegiatan hidup semakin mudah dan dapat dipersingkat. Ingin menikmati keindahan alam di seluruh dunia? Tinggal satu klik, keindahan alam di seluruh dunia bisa kita saksikan. Ingin mendengarkan murotal Quran dengan suara merdu? Tinggal satu klik di HP. Murotal di seluruh dunia. Hal ini adalah kesempatan para santri untuk terus memperteguh keyakinan dan semakin memantapkan iman bahwa Allah Maha Kuasa, dan membuat para santri terus berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar. Terus berucap subhanallah atas tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak di depan mata. Hadirin rahimakumullah, era globalisasi dengan segala kemajuan dan kecanggihannya melahirkan hal-hal negatif yang dapat merusak moral anak bangsa. Konten-konten kekerasan, video-video yang mempertontonkan aurat begitu banyak bertebar di dunia maya, dan semuanya juga tinggal satu klik di HP. Maka hal ini pasti akan terus menggurus moral dan akhlak anak bangsa sebagai efek dari era globalisasi. Maka jika tidak pintar-pintar memilih konten, bukannya ilmu pengetahuan kita dapat, akan tetapi kerusakan mental, kerusakan akhlak yang dapat menjerumuskan anak bangsa ke dalam jurang kegagalan. Apakah hal ini ingin terjadi kepada kita, wahai para santri? Jawabannya tentu tidak. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar para santri terus berjuang di era globalisasi ini? Syekh Muhammad Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka adalah dia berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka adalah dia berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka adalah dia berilmu. Syekh Muhammad Syafi'i juga mengatakan, hayatul fatta wallahi bi ilmi wa tuqa idalam yakuna la'i'tibara lidati. Kehidupan pemuda bermodalkan ilmu dan ketakwaan. Bila keduanya tidak ada, tidak berarti bagi hidupnya. Hal ini memberikan solusi kepada para santri untuk semangat belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Muslim. Ilmuwan Albert Einstein juga berkata, science without religion Islam. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, agar para santri terus berjuang di era globalisasi ini, santri harus punya semangat belajar ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Semoga kita menjadi santri yang berilmu, beriman,
beriman dan bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin rahimakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Petang hari bintang pun terang, bulan mengambang di langit yang tinggi. Orang yang budi hidupnya tenang, memaafkan orang yang bermurah hati. Kupat lepet janure klopo, bok pilih wonten lepat kula nyuwun pangapura. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah waridha wa ilayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh luar biasa ya, terketuk hati kita semua ya. Coba siapa yang di sini pernah nyantri? Ayo coba angkat tangan. Semua tentu di sini santri dong ya, karena kita ini adalah santriwan dan santriwati dari PP Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri. Tepuk tangan yang meriah dong, Masya Allah. Bergetar hati kita semua ya, Bapak Ibu ya dan teman-teman semua. Karena tadi kita mendengar langsung, apa tadi katanya, ilmu tanpa santri generasi tangguh berjuang di era globalisasi. Oke, nah tadi sempat bilang katanya kalau ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama itu apa katanya? Pincang tuh katanya juga tadi juga bilang buta begitu ya. Nah jadi nih kalau dari pesan-pesan yang disampaikan sama Farhan ini tentu saja kita harus belajar ilmu agama begitu ya. Terima kasih Farhan ya. Waduh Farhan kok keren banget sih. Waduh tepuk tangan dong sekali lagi buat Farhan. Wah bangga sekali nih ya. Waduh terima kasih Farhan. Nah baik Bapak Ibu kita sudah mendengar bersama ya tadi bagaimana santri di era digitalisasi. Dan kita juga sudah bagaimana menyimak bersama kan semestinya peran kita ini bagaimana. Nah tentu saja Bapak Ibu juga penasaran dong bagaimana kemudian pendidikan santri itu dimulai. Nah untuk lebih dalamnya mari kita akan membahas bersama dengan Ustazah dari TPQ PP Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ada Ustazah Salma dan juga Ustazah Harum. Boleh bergabung bersama kami Ustazah? Ya. Pemirsa tentu saja hal ini tidak lepas dari peran Madu TV yang juga punya menjalankan beberapa fungsi tentang edupreneur broadcasting yang tentu saja itu menjalankan fungsi pendidikan agama, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat juga. Assalamualaikum Ustazah, kita duduk aja ya Ustazah ya. Nah, Ustazah mungkin kita mengenal lebih dekat dulu ya. Yang Ustazah Harum ini dari mana nih? Perkenalkan saya Harum Asito, rumah saya campur darat sini. Wah dekat sekali ya, waduh. Kalau Ustazah ini dari mana nih Ustazah Salma? Sama juga campur darat sini. Oke, nah keduanya ini beliau dari campur darat ya pemirsa. Nah tentu saja pemirsa ini penasaran Ustazah. Kira-kira kegiatan belajar selama di TPQ itu apa aja begitu Ustazah? Kok bisa ada yang sungguh keren gitu ya. Berani tampil di depan, juga tadi hafal surat-surat pendek. Itu secara keseluruhan kegiatan itu apa aja? Mungkin Ustazah siapa dulu nih? Ustazah Salma silakan. Ya, saya. Dimulai dari jam 3:30 sore sampai jam 5 itu ada kegiatan pengajian dan kan ada yang masih ikro, ada yang sudah khatam. Nah, yang sudah khatam itu bisa menghafal surat pendek, yang masih ikro ya masih belajar ikro. Di samping itu juga ada kegiatan seperti belajar sholat, menghafal-hafal sholat gitu kegiatannya kurang lebih. Ustazah Harum kira-kira mau menambahi atau tidak nih? Atau mau menanggapi? Oke, kalau dari Ustazah Salma itu kan tadi secara keseluruhan. Tapi untuk bacaannya adik-adik tadi kan kita mendengar ada lagu-lagu yang khas. Nah itu adalah metode Umi.
Jadi Metode Umi nggih. mungkin boleh Iya. dijelaskan lagi nih supaya pemirsa lebih paham begitu. Oke, jadi metode Umi itu adalah salah satu metode yang diajarkan untuk ngaji dan fokusnya adalah ke nada sama makharijul huruf. Makanya tadi nadanya anak-anak itu selaras, ada yang naik, ada yang turun. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu anak-anak pertama untuk anak-anak yang masih kecil kan masih kadang belum lancar ya, membacanya belum lancar. Nah itu caranya mengajar, kita ajari dulu lalu anak-anak menirukan. Jadi ustazahnya dulu lalu anak-anak. Nah untuk anak-anak yang sudah besar itu ada selingan belajar ilmu tajwid. Jadi misal kalau bacaan bismillah, nah itu dipanjangkan sepanjang 2 ketukan misal. Jadi makanya pembacaannya tadi bisa seragam. Jadi itu namanya metode Umi. Luar biasa. Nah, ada lagi nih yang bikin penasaran. Kira-kira kalau metode Umi ini berarti kalau secara tajwidnya sudah ada di dalamnya begitu ya? Ya, sudah ada. Untuk tajwid, makharijul huruf dan lain-lain sudah diatur. Jadi panjangnya itu ya seperti pada ilmu tajwid umumnya, kalau mat tabi'i dibaca 2 ketukan, mat wajib yang panjang itu dibaca 5 sampai 6 ketukan. Terus kalau makhrajnya itu ya seperti biasanya, tapi yang ciri khas itu nada. Misal kalau ayat pertama naik, ayat kedua turun gitu. Kol-kolah juga tetap dong ya ini berarti ya? Nggih, kol-kolah tetap. Oh, tentu saja. Begitu pemirsa. Nah, baik, mungkin selain ada kegiatan juga yang penasaran, kira-kira gimana sih Ustazah motivasi untuk meningkatkan semangat dari teman-teman, soalnya kan umurnya masih kecil gitu ya. Biasanya masih ada rasa malas-malas begitu Ustazah. Gimana nih solusinya nih Ustazah? Kalau dari saya sendiri mesti mengingatkan kepada adik-adik santri, gimana ya, kan kalian itu yang bakal mengasih mahkota gitu kepada orang tua. Jadi ya kalian harus rajin belajar dari kecil, rajin mengaji, biar nanti bisa banyak ilmu, juga bisa mengangkat derajat orang tua kita semua. Dari saya gitu. Ustazah Harum menambahi? Ustazah. Kalau mungkin dari saya biasanya itu ke anak-anak saya selingi dengan cerita Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu kan cerita Nabi Muhammad itu Al-Quran turun ke Nabi Muhammad. Nah anak-anak di sini dititipkan orang tuanya untuk belajar Al-Quran. Maka dari itu kalau anak-anak itu pengen seperti Nabi Muhammad, maka secara tidak langsung harus mengikuti setiap langkah beliau, yaitu pertama dengan belajar mengaji gitu. Oke, terakhir nih Ustazah, mungkin ada kesulitan atau tidak nih? Kesulitan ketika ya harus mengajarkan ilmu ini ya, ilmu agama utamanya. Ada kesulitan atau tidak Ustazah ketika waktu mengajar begitu? Kalau dari saya kan pasti ada kesulitan, tapi ya kita kan sebagai tenaga pendidik gimana caranya harus ada banyak metode, model, biar kayak merayu gitu sama mereka, biar mereka tambah rajin gitu. Dari Ustazah Harum, ada gak kesulitannya? Nggih, sama, pasti ada. Apalagi kan dengan anak-anak biasanya kurang paham kalau kalau dikasih tahu kurang paham. Jadi ya dijalani aja. Oke deh, Ustazah ini terakhir ya. Ada pesan-pesan khusus nggak untuk murid-muridnya? Dari satu-satu dulu ya, dari Ustazah Harum dulu mungkin nih. Kalau dari saya, ketika mumpung kita masih kecil ya, untuk adik-adik, untuk anak-anak dan untuk wali-walinya, kita usahakan ketika kita kecil, kita biasakan diri kita untuk selalu mengaji. Karena mengaji itu adalah pondasi dari semua kegiatan. Karena ada satu hal yang memang kita tidak tahu. Ada hal yang itu sangat melekat pada yang namanya mengaji, yaitu barokah. Itu mungkin kalau anak-anak belum bisa memahami kata-kata ini, mungkin bisa dari wali-walinya gitu. Itu jadi ada barokah yang terselip di kata mengaji itu, yang itu nanti insya Allah akan mempermudah segala langkah kehidupan kita. Amin, amin. Nah,
Kalau dari Ustazah Salma, apa nih pesan terakhirnya? Kalau dari saya sendiri mungkin cukup singkat ya.